Udah mulai tuh. Kalian pasti tahu hadis kan? Kalian tahu nggak biografi para perawi hadisnya? Oke, kalau belum tahu, mari kita bahas. Ini dia biografi singkat para perawi hadis dari kalangan sahabat dan para perawi terkenal. Oke, kami dari kelompok 11. Saya Siti Aidina. Saya Ulma Turo. Saya Diara Sita Permani. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung ya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu para perawi hadis dari kalangan para sahabat. Yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah memiliki nama asli yaitu Abdurrahman bin Syaf ad-Dawsi. Nama ini diberikan Nabi Muhammad SAW ketika Abu Hurairah masuk Islam. Nama asalnya Abu Hurairah ini adalah Abdul Syaf bin Syaf. Abu Hurairah memiliki kemampuan daya ingat yang tinggi sehingga beliau salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau terkenal dengan kedekatan dan ketakwaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Selain mahir dalam hadis, beliau juga handal dalam bidang fikih, ilmu tafsir, dan di medan pertempuran. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Nama lengkap Aisyah binti Abu Bakar ialah Aisyah binti Abu Bakar Asyidi. Aisyah binti Abu Bakar lahir sekitar tahun 613 Masehi di kota Mekah. Aisyah binti Abu Bakar itu ialah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Dan rumah tangga. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu Anas bin Malik. Nama lengkap dari Anas bin Malik ialah Anas bin Malik Nadhar al-Khazraji. Lahir pada tahun 612 Masehi di Yathrib atau kota Madinah. Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi sejak usia 10 tahun dan sangat dekat dengan Nabi. Anas bin Malik meriwayatkan sekitar 2.286 hadis dan beliau wafat di kota Basra pada tahun 712 Masehi. Pembahasan yang kelima yaitu Jabir bin Abdullah. Nama lengkapnya yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Beliau lahir pada tahun 607 Masehi di kota Madinah. Jabir bin Abdullah yaitu sahabat Nabi yang ikut serta dalam banyak pertempuran bersama Nabi. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sekitar 1.540 hadis. Beliau wafat tahun 697 Masehi di kota Madinah. Selanjutnya yaitu yang keenam Abu Sa'id al-Khudri. Nama lengkapnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri. Kelahiran tahun 610 Masehi di Madinah dan beliau ikut serta dalam banyak peperangan bersama Nabi Muhammad SAW dan meriwayatkan sekitar 1.170 hadis dan wafatnya tahun 693 di Madinah. Dan terakhir yaitu yang ketujuh Abdullah bin Abbas. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kelahirannya tahun 619 Masehi di Mekah. Beliau sepupu Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tafsir Al-Quran. Meriwayatkan sekitar 1.660 hadis dan wafatnya tahun 687 Masehi di Madinah. Teman-teman, lanjutnya nih pembahasannya. Oke, kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu biografi para perawi hadis terkenal. Yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap dari Imam Bukhari yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 810 di Bukhara. Wafat pada tahun 870 Masehi di Katan. Karya terkenal yaitu Sahih Bukhari.
salah satu kitab hadis paling sahih dalam Islam Sunni. Imam Bukhari memulai perjalanan keilmuan hadisnya sejak usia muda, menguji berbagai kota di dunia Islam untuk belajar dari ulama-ulama hadis termuka. Beliau dikenal karena ketelitian dan kejujurannya dalam menyeleksi hadis-hadis yang sahih. Sahih Bukhari dianggap sebagai salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam Islam Sunni. Baik, yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama asli dari Imam Muslim yaitu Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qutshairi An-Naisaburi. Lahir pada tahun 817 Masehi di Nishapur dan wafat pada tahun 875 Masehi di Nishapur. Karya terkenal yaitu Sahih Muslim bersama dengan Sahih Bukhari dianggap sebagai kitab hadis paling sahih dalam Islam Sunni. Imam Muslim mengembara untuk mengumpulkan hadis dari berbagai sumber terpercaya. Beliau adalah murid dari Imam Bukhari dan terkenal karena metode ilmiah dan telitinya dalam memverifikasi keabsahan hadis. Sahih Muslim adalah koleksi hadis yang sangat dihormati dan digunakan secara luas dalam studi hukum Islam. Selanjutnya Imam Tirmizi. Nama lengkapnya Muhammad bin Isa al-Tirmizi. Lahir 824 Masehi di Tirmidz. Meninggalnya 892 Masehi di Tirmidz. Karya terkenalnya yaitu Jami al-Tirmidz, Sunan al-Tirmidz termasuk dalam Kutub al-Sittah. Imam Tirmizi adalah murid Imam Bukhari dan mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Kitabnya Jami Al-Tirmidz dikenal karena klarifikasi hadis-hadisnya dan komentarnya mengenai kualitas dan kedudukannya masing-masing hadis. Baik, selanjutnya yaitu Imam Abu Daud. Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin Al-Asta Al-Sijistani. Lahir 817 Masehi di Sijistan. Meninggal 889 di Basra. Karya terkenal Sunan Abu Daud yaitu kitab yang termasuk dalam Kutub al-Sittah. Imam Abu Daud dikenal karena fokusnya pada hadis-hadis hukum ahkam. Sunan Abu Daud mengandung banyak hadis yang digunakan dalam formulasi hukum Islam. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mengumpulkan hadis dan belajar dari banyak ulama terkemuka pada masanya. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima ada Imam An-Nasai. Imam An-Nasai memiliki nama lengkap yaitu Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Beliau lahir di tahun 829 Masehi di Nasa atau sekarang itu Turkmenistan. Nah, meninggalnya itu pada tahun 915 Masehi. Oke, Imam An-Nasai ini dikenal karena ketelitian dan ketaatannya dalam menyeleksi hadis-hadis yang sahih. An-Nasai ini sering dianggap sebagai salah satu koleksi hadis yang paling teliti setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau melakukan perjalanan ke banyak tempat untuk belajar dan mengajar hadis. Oke, selanjutnya yaitu Imam Ibnu Majah. Nama lengkap Ibnu Majah adalah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Qazwini. Beliau lahir di tahun 824 Masehi di Qazvin atau sekarang ini Iran ya. Meninggalnya pada tahun 887 di Qazvin juga. Imam Ibnu Majah dikenal karena koleksinya yang luas dari hadis-hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan Islam. Ibnu Majah mempunyai salah satu kitab hadis yang dihormati dan sering dipelajari bersama dengan kitab-kitab hadis lainnya dalam tradisi Kutub al-Sittah. Teman-teman, ternyata pembahasan kita sudah selesai nih. Dulu, aku punya pantun nih. Apa tuh? Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun